jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, hari ini anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini lift sudah bisa digunakan ya. Tadi kuncinya sudah diserahkan dan sudah uji coba. Jadi Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu lihat keluarga pastori jadi kayak orang desa gitu ya, naik turun naik lift gitu ya. Biasanya naik lift di mall, ini di gereja sudah ada. Keren juga Bapak Ibu ya. Nanti boleh dicoba, terutama yang sepuh-sepuh. Mbak Yanto nanti turunnya naik lift ya Mbak ya. Dicoba liftnya. Semua berkat Tuhan, amin. Berkat Tuhan walaupun belum lunas, kurang berapa ya? Sekitar 30 atau 40 juta gitu kurangnya masih ya. Ya, tapi doakan gak usah ditagih gitu ya. Mudah-mudahan mereka lupa gitu ya. Tapi sudah diserahkan, sudah tinggal satu pemasangan keramik aja. Ya, hari ini tadi Mas Karyanto nggak kerja, jadi tinggal dipasang keramik sudah jadi bisa digunakan. Ya, minggu ini bisa digunakan Bapak Ibu Saudara, dan semuanya apa yang Tuhan percayakan kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kita Bapak Ibu Saudara adanya lift ini bagi setiap orang yang jemaat Tuhan yang sudah sepuh, yang sudah nggak kuat naik di tangga, lift ini sangat berguna. Terus ada yang tanya, loh yang lain apa nggak boleh pakai lift? Boleh Bapak Ibu ya, semuanya boleh pakai lift ya. Ya kalau kakinya agak sedikit jarem, monggo digunakan. Dari Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Puji Tuhan, minggu ini luar biasa berat Bapak Ibu bagi saya. Capek sekali, tapi kalau hari ini Tuhan beri kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, hari Minggu kemarin setelah sesi pertama saya meluncur ke Banyuwangi, ada pertemuan anak-anak hamba Tuhan di wilayah sana. Saya berangkat berdua sama Adel, jadi jam 6 acara saya datang tepat waktu, jam 5 sempat mandi, jam 6 acara, jam 8 setengah 9 selesai, saya langsung kembali ke Surabaya, antar Adel sekolah, paginya pulang, sampai sini istirahat sebentar, Selasa pagi berangkat ke Jakarta Bapak Ibu ya, mengikuti pelantikan. Puji Tuhan dipercayakan menjadi komisi pusat di bagian multimedia. Saya mendengar ketua umum mengatakan bahwa kedudukan komisi pusat itu menjadi rebutan seluruh Indonesia ternyata Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Karena 20.000 gembala-gembala menyodorkan nama untuk masuk dalam komisi pusat. Ya, puji Tuhan saya nggak pernah menyodorkan nama, ya kok dipanggil gitu ya. Sebetulnya saya ingin menolak, tapi saya takut Bapak Ibu karena ini kepercayaan dan tugas yang Tuhan percayakan. Bantu doa Bapak Ibu Saudara, supaya atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Tidak hanya sekedar masuk, tidak hanya sebagai jabatan saja. Tetapi saya benar-benar berfungsi, kalau Tuhan percayakan di bagian multimedia, saya juga harus banyak belajar. Apalagi ini wilayah skupnya nasional, seluruh Indonesia. Dan kalau Tuhan percayakan, biar saya menjadi berkat di dalamnya. Di Jawa Timur, saya dipercayakan menjadi ketua komisi daerah anak-anak hamba Tuhan. Jadi termasuk tugas saya minggu lalu Bapak Ibu ya. Saya atur sedemikian rupa kalau bisa acara itu jangan hari Minggu. Jadi saya punya kuasa ya Bapak Ibu ya. Saya bilang cuman kemarin itu terlalu mendadak acaranya, hari Minggu saya bilang ya sudah saya datang. Tapi nanti saya usahakan setiap kali ada acara jangan hari Minggu lah, hari-hari yang lain supaya saya bisa datang dan saya tidak meninggalkan jemaat Tuhan yang ada di Kota Blitar. Puji Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam lanjutan seri doa Bapa Kami. Kita masuk dalam kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Minggu lalu kita berbicara, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, nama Allah kudus. Bagaimana menguduskan nama Tuhan Allah kita? Tidak lain caranya dan tidak bukan melalui kita umatnya. Kita yang menguduskan nama Tuhan. Lewat sikap perilaku hidup kita. Begitu kita keluar gereja, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Itu sebab Bapak Ibu Saudara,
ketika kita ada di rumah Tuhan, kita ada di bait Tuhan, mari latih diri kita untuk masuk dalam setiap penyembahan sehingga kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Disitulah kita merasakan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah, sorga itu bukan tempat yang jauh, di mana kita mencari akan hadirat Allah, haus akan Dia. Disitulah kerajaan Allah kita nikmati. Amin. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita akan melihat Bapak Ibu ya. Kita buka lagi dalam Matius pasal yang ke-6. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada banyak poin Bapak Ibu dari kalimat ini, tapi saya mau ambil satu poin. Ya, satu poin saja dari kalimat ini. Kita akan melihat Bapak Ibu kata kehendak. Ketika kita berbicara kata kehendak, apa yang dimaksudkan oleh Yesus sehingga kalimat ini dituliskan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Bapa di sorga, di bumi seperti di surga. Ya, apa hubungannya dengan kehendak? Nah, kita coba cari tahu dulu Bapak Ibu Saudara, ada apa dengan kehendak? Ketika kita berbicara kehendak, ketika kita berbicara kemauan, keinginan, setiap orang pasti mempunyai. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada kemauan, ada perasaan, ada kehendak. Ya, ada kehendak di dalam kita. Itu sebab ketika Yesus ajarkan kalimat ini, yang perlu kita pelajari sekarang, kita harus mengetahui apa kehendak kita. Apa keperluan kita. Setelah kita mengetahui kehendak kita, keperluan kita, kebutuhan kita, baru kita bisa menetapkan kehendak kita ke arah yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau sehari ini kita masih bingung apa yang kita perlukan saja kita tidak tahu, berarti arah hidup kita masih belum menentu. Setiap kali awal kelas di sekolah minggu, di pemuda, yang selalu saya tanyakan, tujuan hidup kita itu apa? Anak-anak, ya, kepada anak-anak. Kalau cuman mengatakan, oh menjadi orang sukses, berarti anak itu belum mempunyai tujuan hidup. Karena kalau cuman hanya sukses, waduh, sukses itu banyak sekali modelnya. Nyolong, berhasil, gak konangan, gak dikepui orang, sukses. Ya, berbuat kejahatan, gak ketahuan, sukses. Apakah itu? Apalagi, wah, tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan tujuan hidup Bapak Ibu. Itu kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Menjadi kewajiban kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya kejar terus, biasanya saya kejar terus sampai benar-benar gak bisa jawab. Ayo renungkan, tujuan hidup itu apa? Itu kehendak kita, itu keinginan kita Bapak Ibu. Yang harus kita mengerti dulu. Kehendak atau keperluan atau kekurangan, kebutuhan, itu adalah hal yang bisa menggerakkan kehendak kita. Ya Bapak Ibu ya. Jika kita tidak punya keperluan, jika kita tidak punya kekurangan, kita tidak perlu memutuskan apa-apa dalam hidup ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak mempunyai kekurangan, kita tidak mempunyai keperluan, kebutuhan, hidup ini sepertinya tidak bisa memutuskan apa-apa. Nah, hal ini penting yang Allah mau untuk menetapkan kehendak kita. Kalau kita sadar kita punya kekurangan, kita punya kebutuhan, lalu kita minta kepada Tuhan, disitulah kita melibatkan Tuhan. Disitulah kehendak kita melibatkan Allah di dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mulai dari kata kehendak dulu. Supaya kita dapat mengerti ke kalimat ini. Begitu kita berbicara apa hubungannya dengan kehendak itu. Ketika kita harus sadar, mengetahui kita ini perlu apa. Kita ini kurang apa. Kalau tanpa itu kita tidak bisa menerapkan kehendak kita Bapak. Contoh Bapak Ibu.
Kalau orang tua terus memberikan barang-barang yang diminta kepada anak-anak. Mereka minta kita beri, mereka minta kita beri. Anak-anak ini akan bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak bisa mengambil keputusan. Apalagi yang tidak pernah mereka butuhkan, kita sediakan. Mereka gak butuh apa-apa, kita kasih. Anak itu akan tumbuh menjadi orang yang terlena. Itu sebab kadang-kadang kita dalam hal ini salah Bapak Ibu. Salah jalan. Kalau kita memberikan sesuatu yang mereka tidak kehendaki, mereka tidak memintanya, ya mereka ya fine-fine aja. Kalau mereka minta, kalau mereka punya kebutuhan lalu mereka minta, nah itu artinya mereka sedang menetapkan kehendak mereka. Saya butuh ini mah. Saya butuh ini, saya butuh sesuatu. Nah, disitulah maksudnya kehendak ditetapkan. Aku ingin ini mah, aku butuh ini. Ini penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu, hal ini penting karena Allah tidak menganggap manusia kita itu seperti robot. Allah menciptakan kita, di dalamnya ada kehendak. Sebagai manusia yang mampu membuat pilihannya sendiri. Nah perhatikan Bapak Ibu. Keperluan dan kekurangan memaksa kita membuat suatu pilihan. Dengan kalau kita berkata saya gak punya keperluan, saya gak punya kebutuhan. Berarti kita menghilangkan kesempatan untuk membuat pilihan. Pilihan itu harus dibuat. Karena di dalamnya kehendak kita akan dilatih saat kita berhadapan dengan suatu yang namanya keperluan. Bulat ya Bapak Ibu ya. Saya juga mempelajari hal ini, saya juga kaget Bapak Ibu. Kenapa harus memakai kata jadilah kehendakmu? Ternyata dari sudut pandang ini diambil dari kata kehendak. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia itu punya kehendak. Tetapi apakah kita menyadari kehendak kita sudah kita pakai dengan benar atau tidak? Nah, kehendak itu dilatih kalau kita menyadari, oh saya ini manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oh saya manusia yang harus memerlukan Tuhan, yang membawa hidup ini butuh Tuhan. Di sini yang dilatih Bapak Ibu. Kalau kita merasa kekurangan, kita merasa ada sesuatu yang kita butuhkan, itu melatih kehendak kita. Melatih kehendak kita saat kita berhadapan dengan sesuatu yang namanya keperluan. Nah, di titik ini Bapak Ibu, baru kita bisa mencapai kata, biarlah kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belum mengerti ada kehendak dalam hidup kita, bahkan kita tidak mengerti tujuan hidup kita, kita mau bawa kemana. Bahkan kita tidak menyadari kita iring Tuhan, jadi orang Kristen, tujuannya apa. Karena banyak sampai hari ini anak Tuhan, saya tidak berbicara yang lain, jemaat GPDI Theophilus tidak mengerti. Sampai hari ini saya ikut Tuhan, enggak mengerti. Saya sudah melayani Tuhan. Kok yo urip sik ngene ae, karepe Tuhan itu apa? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak visi gereja kita masukkan di dalam hati. Amin. Menjadi gereja yang berkualitas. Sehingga hal-hal yang sangat sederhana ketika orang tanya, ikut Tuhan untuk apa sih? Percaya Tuhan, melayani Tuhan. Setiap hari Jumat sediakan waktu 1 jam. Itu buat apa sih? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, bahaya Bapak Ibu. Saya sudah melayani Tuhan, gak kurang-kurang melayani, gak kurang-kurang ke gereja, gak kurang-kurang kasih perpuluhan. Toh permasalahan ini apa? Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak begini Bapak Ibu. Ketika kita sedang ada melayani, hidup kita melayani Tuhan.
Bapak Ibu, ada satu pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini, yang tidak pernah tergantikan di dalam hidup kita. Apa itu? Salib, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti arti salib Tuhan di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita tidak pernah lagi mau menuntut, gak pantas Bapak Ibu, kita menuntut Tuhan. Saya ingin mengajak kepada jemaat Tuhan, di satu titik kita mencapai suatu penyembahan ketika kita menghadap mezbah dupa. Yang dimana di baliknya ada tirai yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus. Di titik itu Bapak Ibu, penyembahan kita hanya bisa berkata, saya butuh Tuhan. Tidak ada keinginan manusiawi kita yang keluar di dalam hidup ini. Kehendak kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, sudah sadarkah kita Bapak Ibu, apa yang menjadi keinginan kehendak di dalam hidup ini? Supaya kita bisa berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk, oh ya Tuhan, saya perlu Engkau. Memutuskan, saya kurang Tuhan, saya perlu Engkau. Kita sadar akan hal itu, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kalau tidak, kehendak kita yang berjalan Bapak. Nah kalau kita berbicara kehendak manusia, contoh aja Bapak Ibu, saya mau tanya malam ini. Bapak Ibu Saudara mau apa? Pasti mikir Bapak Ibu, pasti mikir. Mau ditawari Pak Gembala mau apa? Saking banyaknya mikir, mana ya yang perlu saya utarakan ya? Betul tidak Bapak Ibu? Kalau berbicara kehendak manusia, waduh gak ada habisnya. Itu sebab Alkitab, Allahku akan mencukupi segala keinginanku. Bukan Bapak Ibu. Segala apa yang menjadi kekurangan kita, keperluan kita, kebutuhan kita. Menurut ini yang kadang-kadang lupa kita. Kita bilang, saya perlu ini kebutuhan saya Tuhan. Tapi menurut kuasa Tuhan yang kita lupakan. Bapak Ibu, kalau kita mengerti sedikit demi sedikit kebenaran firman Tuhan, saya percaya kerohanian kita akan mengalami pertumbuhan. Amin. Kita menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Jadi di titik ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mencapai, ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Untuk mencapai titik ini butuh proses Bapak Ibu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Kita bisa menaklukkan kehendak kita. Kita mengerti dulu Bapak Ibu kehendak kita. Ketika kita mengerti, kita bawa di dalam Tuhan. Kita tetapkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, disitulah kita dapat berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patokannya surga Bapak. Patokannya itu standarnya itu kudus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kekudusan. Arti di kudus adalah dipisahkan. Bagaimana kehendak yang kudus dapat terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu? Kalau kita tidak mau dipisahkan dengan dunia. Allah kudus itu artinya Allah tidak bisa bergabung dengan dunia. Lah kita ini anak Allah, anak Tuhan. Artinya kita juga tidak bisa bergabung dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, saya lihat lagi di internet mulai muncul lagi Bapak Ibu ya. Mulai muncul lagi hamba Tuhan yang khotbah, kesaksian, menyebutkan Allah kita itu dengan tidak penuh rasa hormat. Muncul lagi di internet Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara jemaat GBDI Theophilus, mari Allah kita itu Allah yang kudus. Amin. Berikan respek kita, penghormatan kita.
Cara menyebutkan nama Tuhan kita juga jangan dibuat main-main Bapak Ibu. Disitulah kita menunjukkan rasa hormat. Ya, dari cara kita menyebutkan nama Tuhan itu terlihat Bapak Ibu. Nggak bisa buat main-main. Bahkan ada hamba Tuhan sedih sekali ya Bapak Ibu ya melihat Alkitab itu menuliskan Allah itu kasih. Sepertinya itu merendahkan kasih Allah. Jadi Allah itu gak pernah ada yang namanya penghakiman. Gak pernah menjudge kita. Gak ada itu yang namanya kekerasan karena itu Allah itu kasih. Ya oke lah Bapak Ibu kalau kita bisa menerima dengan dasar firman Tuhan yang kuat. Tetapi kalau kita telan mentah-mentah Bapak Ibu. Lalu Tuhan mengadakan kasihnya yang dia berikan kepada kita. Di dalam kasihnya itu ada keadilan. Bapak Ibu yang namanya keadilan Tuhan itu gak pernah bisa disogok. Kaget pasti Bapak Ibu anak Tuhan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Kaget Bapak Ibu kalau kerohanian kita tidak pernah bertumbuh. Bapak Ibu jangan hilangkan, jangan rendahkan ayat-ayat Alkitab. Upah dosa adalah maut. Ya kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagi ada bahasan tentang upah dosa adalah maut. Wah direndahkan sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan. Oh iya kita manusia kok. Jadi salah-salah dikit gak apa-apa. Dosa-dosa dikit gak apa-apa. Karena konteksnya waduh diputer Bapak Ibu. Dengan kepintarannya diramu begitu rupa. Ya memang ayat itu tetap berbunyi upah dosa adalah maut. Tapi nilainya sudah rendah. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan dosa adalah dosa. Amin. Amin. Dosa tetaplah dosa. Bapak Ibu dosa tidak pernah akan membawa kita kepada hadirat Allah. Ingat pelajaran tabernakel Bapak Ibu. Di mezbah korban pertama kali kita masuk kemah tabernakel. Dosa seharusnya sudah diletakkan di situ. Masuk dalam kolam basuhan dosa dikuburkan di situ. Bangkit. Lahir baru, hidup baru. Baru kita bisa masuk ruang kudus, bahkan sampai masuk ruang maha kudus. Kalau dosa masih kita bawa masuk sampai di hadirat Allah. Mati. Tegas firman Tuhan. Ini yang membuat kita jangan main-main dengan yang namanya dosa. Bagaimana kehendak Tuhan mau jadi di dalam hidup kita ketika kita masih berkutat pada dosa. Bapak Ibu perhatikan. Dosa memaksa kehendak kita atas orang lain. Dan kehendak Allah tidak pernah terjadi di dalam hidup kita. Ini bahayanya dosa Bapak Ibu. Dosa memaksa kehendak kita atas orang lain. Penting Bapak Ibu. Dosa itu pelanggaran. Penghapusan, pembatalan kehendak Allah terhadap hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih berkutat kepada dosa, kita jauh sekali dari doa Bapa kami sampai kita bisa mengatakan, biarlah kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Seperti di surga terjadilah di bumi. Jauh Bapak Ibu. Untuk kita dapat mencapai level ini. Dosa merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Kalau Bapak Ibu dengar kata perampokan, itu dosa Bapak Ibu. Pencurian itu dosa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau orang merampok, mencuri, Bapak Ibu perampok itu mengambil hak kita dengan paksa. Dosa itu seperti itu Bapak. Merebut hak kita dengan paksa. Kehilangan Bapak. Nah, bagaimana dengan Tuhan mengatakan dalam rasul, biasanya orang-orang yang pinter senang baca Alkitab itu selalu disangkut pautkan dengan Rasul Paulus yang mengatakan ada dosa yang apa ya istilahnya ya.
Saya mau jelaskan di sini takutnya cuma separuh-separuh nanti Bapak Ibu nangkepnya. Oh ya nggak apa-apa ya. Ternyata ada yang dosa yang diperbolehkan di Alkitab. Bukan Bapak Ibu. Nanti saya pelajari lagi. Selalu itu yang dibuat bandingannya. Rasul Paulus mengajar ada dosa yang dalam tanda kutip nggak apa-apa itu. Dosa itu memang karena daging kita. Ya daging ini masih hidup di dalam dunia. Waduh. Bukan gitu Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama kalau Bapak Ibu membaca ada hal-hal yang najis. Ya, ada hal-hal yang najis dibuka, ditulis di dalam Alkitab. Sampai orang luar itu sering menyerang. Alkitab katanya kitab suci kok menuliskan hal-hal yang jorok. Ada dua saudara, adik kakak perempuan, Bapak Ibu, melacurkan diri. Di Alkitab dituliskan mereka menjual buah dada mereka untuk diraba oleh seluruh. Oh ditulis Alkitab jelas Bapak Ibu. Mereka serang, lu porno Alkitab. Oh bukan, tidak. Itu mengungkapkan dosa itu adalah dosa, tidak pernah ditutup-tutupi. Dan Alkitab tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Amin. Amin. Dan dosa Bapak Ibu memaksa Allah. Kita berbuat dosa memaksa Allah. Kehilangan Bapak Ibu. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebab dalam tulisan, dalam ajaran doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini standar yang tinggi Bapak. Standarnya seperti di mana? Seperti di surga. Apa yang terjadi di surga? Surga itu kudus karena tempat Allah yang maha kudus. Allah kita adalah Allah kudus. Bertempat di tempat yang kudus. Dan standar kita, kehendak Allah terjadi seperti di surga. Terjadi juga di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita mempelajari doa Bapa kami, semakin kita menyadari Roh Kudus, kita perlu Roh Allah itu. Amin. Amin. Dunia ini Bapak Ibu Saudara menawarkan hal-hal yang sangat najis. Hari-hari ini kejahatan itu luar biasa. Kadang-kadang nggak mau ngikuti internet itu ketinggalan informasi. Tapi ngikuti itu ya lihat hal-hal itu. Saya nggak munafik Bapak Ibu. Yang lagi viral kebaya merah, saya tahu Bapak Ibu. Lah keluar di mana-mana. Bapak Ibu yang nggak tahu kebaya merah sudah nggak usah cari tahu Bapak Ibu. Lah nggak mau ngikuti itu ya ketinggalan, semuanya medsos. Ngikuti kok ya tahu-tahu yang gitu. Diilang-ilangin. Sini dihilangin, sana muncul, dihilangin lagi yang sana muncul. Oh iya apa? Namanya manusia ini apa toh? Cari tahu, oh ya gini. Aduh dosa tok isinya Bapak Ibu. Itu kan mencemari Bapak Ibu. Wah luar biasa, dunia ini semakin jahat. Itu tandanya Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Amin. Amin. Dan Alkitab jelas sekali Bapak Ibu. Dia mencari emas murni. Saya berdoa jemaat GBDI Theophilus ketika Tuhan uji muncul seperti emas murni. Amin. Amin. Harus bayar harga Bapak Ibu Saudara. Ya hidup kita, kekristenan kita bayar harga. Bayar dengan Tuhan. Tuhan Yesus bayar harga untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Kita juga harus berani bayar harga untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Jujur Bapak Ibu, jujur. Ya, hari ini ketika saya mau ambil jam doa, ada aja yang ganggu Bapak Ibu. Ada aja yang ganggu. Dampaknya Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di sini menguasai materi. Tapi susah untuk keluarnya ya. Saya menjelaskan itu agak susah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini membuktikan Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini membuktikan.
hidup doa kita itu penting sekali. Penting Bapak Ibu. Tidak bisa kita sepelekan. Pas belajar dipanggil ini, pas belajar dipanggil tukang lift, diajari. Waduh tadi waktu habis banyak di lift Bapak Ibu ya. Saya jadi sampai kayak tukang gitu diajari, sampai bukan naik di dalamnya lift loh Bapak Ibu. Saya naik di atasnya lift, lihat houseway-nya ini diajari semua. Saya pikir aduh waktu saya habis ini. Benar Bapak Ibu, saya berdiri di sini. Saya menguasai Bapak Ibu, tapi saya seakan-akan susah sekali. Setan yang ganggu bukan, doa saya kurang Bapak Ibu. Jujur aja, ini membuktikan Bapak Ibu, doa itu pegang peranan penting di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita dapat mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kita tidak pernah hidup di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Saya senang sekali melihat jemaat Tuhan. Hari Jumat ini kayaknya sudah paten, yang datang ya ini aja gitu ya. Bapak Ibu pertahankan, amin. Kita gunakan untuk belajar Alkitab hari Jumat dan juga kita menyembah Tuhan. Saya memang sengaja poinnya cuma satu yang saya ambil supaya kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Ya, saya undang Pak Esli, bisa pimpin Pak Esli, pimpin penyembahan, saya main keyboard. Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Saya rindu satu saat kita juga mencapai satu titik di mana kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Bapak Ibu, letakkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Mari.